kalau kita lihat, rupanya Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Apa artinya? Tuhan itu pertama-tama mau merubah hidup kita dulu. Mau merubah hidup kita dulu. Maaf, sekarang Bapak Ibu, coba saya cek dulu, saya angkat tangan. Tolong angkat tangan. Siapa yang dalam hidupnya kalau punya masalah, kalau punya beban, kalau punya permohonan, selalu berdoa terlebih dahulu? Angkat tangan. Siapa? Hai, cuma 50%. Beberapa nggak berdoa, Pak. Baik. Siapa yang berdoanya supaya minta bahwa pasangannya berubah? Walaupun Anda tidak angkat tangan, tapi Tuhan tahu. Doa kita selalu mengatakan, Tuhan ubah dia. Tuhan ubah dia. Jadikan dia lebih sabar, jadikan dia lebih perhatian, jadikan dia lebih sayang. Itu bukan yang mau dilakukan oleh Yesus. Yesus mau merubah diri kita dulu. Diri kita dulu yang mau dirubah oleh Tuhan. Diri kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Manusia itu kan pada dasarnya egois. Manusia itu pada dasarnya mikirin diri sendiri. Coba aja, tadi saya datang, belum apa-apa udah foto. Dan dari foto-foto 90% ibu-ibu. Bapak-bapak itu cuma menang aja. Pak, foto. Iya. Jadi bapak-bapak itu foto dengan saya karena perintah komandan rumah tangga. Lalu yang menarik, kalau sudah foto-foto, apalagi ibu-ibu yang foto-foto, kan hasilnya selalu langsung dibuka toh? Kalau Anda melihat foto, siapa duluan yang Anda lihat di foto itu? Betul. Siapa, Pak? Diri sendiri, betul, diri sendiri. Kalau kelihatan gendut, oh Eli. Jelek. Ulang, Romo ulang. Jadi saya di foto, ya ada ibu yang berulang-ulang, ya Tuhan Yesus. Bukan tadi udah, saya kelihatan gendut. Memang ibu gendut, kata saya, coba ngapain lagi. Lalu akhirnya foto terakhir, jebret, selesai. Nggak foto, udah bagus pastor. Saya lihat, ibunya memang kelihatan kecil, tapi sayanya blur. Terus saya tanya, tapi sayanya blur. Nggak apa-apa lah, yang penting saya kecil. Ya, ukurannya siapa? Saya. Saya juga sedih bahwa di dalam perkawinan pun sering terjadi perkawinan itu membahagiakan atau tidak. Ukurannya siapa? Saya. Selama saya dibahagiakan, selama saya tenang, selama saya sukacita, perkawinan saya baik-baik saja ngomong. Coba lihat di dalam perkawinan, siapa yang selalu merasakan bahwa perkawinannya itu ada masalah? Perempuan atau laki-laki? Umumnya, ini yang gak umum. Umumnya yang merasakan bahwa perkawinan itu ada masalah, perempuan atau laki-laki? Mana? Perempuan, betul perempuan. Kalau bapak-bapak tenang-tenang aja. Bapak-bapak saya tanya, Pak, gimana perkawinannya? Biasa aja. Apa yang gitu, sama yang lain juga gitu. Nah, lalu saya tanya ibu, Bu bagaimana? Sederet permasalahan, sederet penderitaan, semua disalahkan. Seorang suami istri yang sudah menikah 57 tahun merayakan perkawinannya berdua. Lalu karena tidak istimewa, lalu suaminya mau membuat suasana perkawinan, perayaan perkawinan menarik. Dia buat api unggun di taman belakang rumahnya. Dia duduk bersama istrinya, lalu berkata, Mam,
Setelah 57 tahun perkawinan, saya semakin sadar, Mami itu istri yang baik banget. Lalu istri yang budek ini nanya, suaminya ngomong, Mam, setelah 57 tahun saya makin sadar, kamu tuh istri yang baik. Lalu istrinya berkata, ya saya juga sudah bosan dengan kamu. Lihat bahwa ukurannya adalah saya, ukurannya adalah saya. Maka pada saat ukurannya saya, maka tidak salah kalau Yesus itu mau apa? Membuat kita beres dulu. Jadi persekutuan doa itu mau membereskan saya. Bukan komunitas, bukan suamiku, enggak, saya. Maka saudaraku, bagaimana caranya supaya Yesus bisa mengubah saya? Pertama, you must know him. Kita harus kenal Yesus. Bagaimana caranya supaya kita kenal Yesus? Foto bersama Yesus. Aku duwe fotonya Mbak Yesus. Beres. Bapak Ibu, supaya saya kenal Yesus, tidak ada cara yang lain selain apa, Oma? Apa, Oma? Oma itu sangat sederhana imannya, berkata, bagaimana saya mengenal Yesus? Terima kasih Yesus. Ces dulu. Iya. Oma, cara kita mengenal Yesus, ya baca kitab suci. Baca kitab suci. Di situ firman Allah. Seorang ibu aktif di gereja, pelayanan. Lalu suatu saat retret, dan saya berbicara tentang Ekaristi. Ibu itu baru sadar, Romo, saya kok tidak pernah mengalami Ekaristi menjadi perjumpaan yang begitu penuh berkat untuk hidup saya. Kenapa ya, Romo? Orang-orang tuh berkata, setelah Ekaristi saya nyaman, saya bertemu Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan, Tuhan mengubah saya, Tuhan memberikan berkat dalam hidup saya. Saya tidak pernah. Lalu akhirnya saya coba mengajak ibu itu ke belakang. Bu, ada apa sih di belakang waktu dulu? Ada sesuatu dosa nggak yang lupa ibu mohon ampun? Sewaktu saya coba tarik ke belakang, saya langsung ngomong, Ibu, anak berapa? Pas saya tanya itu, ibu itu langsung kaget. Romo, anak saya 3, sebetulnya 4. Kenapa, Bu? Waktu saya hamil anak pertama, saya masih belum siap secara ekonomi. Karena saya belum siap, saya takut nanti anak lahir, lalu bagaimana kita membesarkan dia. Saya bicara dengan suami, dan suami setuju, kita gugurkan saja. Dan anak pertama digugurkan. Lalu saya tanya, Ibu pernah menghadap kepada imam untuk sakramen? Belum pernah. That is, itu penyebabnya. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa, penghalang berkat Tuhan dalam hidup kita adalah apa? Dosa kita. Dosa yang tidak berani kita akui dalam sakramen. Maka pada saat kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan santapan dalam Ekaristi, itulah tempat kita untuk merasakan Tuhan. Ingat, orang-orang kudus di dalam gereja, semua hidupnya karena santapan rohani, karena Ekaristi. Maka orang kudus terakhir yang sangat muda, siapa namanya? Carlo Acutis. Anak muda ini setiap saat mau ke sekolah,
dia selalu mampir ke gereja untuk adorasi pribadi. Dia tidak pernah kehilangan satu hari tanpa Ekaristi. Karena dia sadar, itulah tempat dia merasakan cinta Tuhan. Itulah tempat dia mendapatkan kekuatan Tuhan. Yang terakhir adalah apa? You must imitate him. Apa artinya? Meneladan dia. Ngikutin dia. Ngikutin Yesus. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus? Tadi dikatakan dalam Injil Yohanes, yang tidak berbuah, diapain? Dipotong. Lalu, yang berbuah diapain? Dibersihkan. Saya tertarik, saya kembali ke sini, karena aku lupa. Apa yang harus dipotong? Bapak Ibu. Yang harus dipotong adalah apa? Dosa. Dosa itu adalah cara kuasa kegelapan menguasai kita. Jadi dengan dosa saya harus berani berkata tidak. Dan dalam gereja Katolik ada 7 dosa pokok. Pertama, sombong. 2, tamak. 3, iri hati. 4, kemarahan. 5, nafsu. 6, kerakusan. 7, kemalasan. Saya mau berbicara tidak semuanya, karena kita sudah melakukan semuanya. Jadi 7 dosa pokok itu untuk mengimbangi 7 keutamaan insan ilahi. Dosa pertama adalah apa? Sombong. Saudara-saudari yang terkasih, ingat, kunci dari segala keutamaan adalah rendah hati. Dan dosa pertama yang paling menguasai manusia adalah sombong. Sombong itu adalah apa? Sombong itu adalah seperti Adam dan Hawa, ingin sama dengan Allah. Sombong itu berarti apa? Tanpa Tuhan pun gua bisa kayak gini. Usaha gua bisa maju tanpa Tuhan. Sombong. Dan orang sombong pun hati-hati yang paling sulit adalah apa? Kesombongan rohani. Kesombongan rohani adalah tipe orang yang saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah banyak pelayanan, saya sudah banyak memberikan dana, saya sudah banyak memberikan waktu untuk Tuhan. Tuhan, lihat apa kurangnya saya. Itu sama persis dengan doa orang siapa? Farisi. Sedangkan pemungut cukai di hadapan Tuhan tidak pernah menunjukkan jasanya. Pemungut cukai menebah dadanya dengan berkata, saya salah, saya berdosa. Itu kerendahan hati. Dan dalam Ekaristi selalu dimulai dengan kalimat apa? Tuhan, kasihanilah kami. Ya. Sebelum Tuhan kasihanilah kami, ada kata apa? Saya mengaku. 3 kali diulang dengan kalimat apa? Ulangi dengan kencang. Saya berdosa. Ingat, bukan istri saya berdosa, bukan suami saya berdosa. Nah, saya berdosa. Rumoke. Saya. Jadi istri berkata, saya berdosa. No. Suami saya bodoh. Jadi di dalam Ekaristi, orang memulai dengan apa? Mematahkan dosa pokok pertama, kesombongan. Kalau orang sombong tidak pernah mau berkata, saya yang harus berubah. Orang sombong selalu mengatakan, dia yang harus berubah. Kamu yang harus berubah, bukan saya. Yang kedua, apa? Yang berbuah dibersihkannya. Yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih berbuah. Saudara-saudara, apa yang harus kita bersihkan? Pertama-tama adalah kelekatan. Kelekatan pada apa? Pada luka hati, luka batin,
kemarahan, kepedihan, kejengkelan, kekesalan, itu kita sering melekat. Ingat terus, Romo, saya sudah mengampuni suami saya, tapi dia itu ya memang dari dulunya nyebelin. Jadi walau seolah-olah sudah mengampuni, tapi istilah bahasa Jermannya masih gendoli. Masih membawa-bawa beban itu. Jadi orang yang lekat dengan luka, lekat dengan kemarahan, lekat dengan kepedihan, tidak akan pernah bisa bersuka cita. Tidak akan pernah suka batinnya. Lihat, kalau kita dilukai oleh teman sepersekutuan doa, kecewa. Pasti pernah ada dong di persekutuan doa, Gabriel. Ada atau tidak ada? Nggak ada ya Pak ya? Oh banyak. Itu ada. Yang menyakiti itu biasanya tenang-tenang saja. Betul atau tidak? Dia serasa tidak ada masalah, betul atau tidak? Sedangkan kita yang sakit hati, jengkel terus. Ya, maka kalau orang terluka, siapa yang bisa membereskan? Orang yang terluka itu. Bukan orang yang menyakiti, bukan. Orang yang terluka itu. Jadi saya pernah ditanya, Romo itu selalu senang ya? Ya iyalah, ngapain? Udah gak kawin, gak seneng. Saya suka cita. Kenapa Romo suka cita? Wih, saya bahagia jadi pastor. Bahagia sekali. Saya itu pernah kemarin di Bandung, 2 bulan yang lalu saya memimpin perkawinan di Pandu jam 12 siang. Jam 1 selesai, aku lapar. Aku naik motor, saya kalau di Bandung selalu naik motor. Sebelum sampai rumah biara saya, itu ada yang namanya BPK, Babi Panggang Karo. Saya mampir, lalu saya tanya, nah, Inang, minta nasi 1, panggang 1, saksang 1. Inangnya, besar. Gudangnya besar. Oh, baik Bapak. Terus dia layani, saya kasih, saya diam, saya berdoa. Saya berdoa, saya makan. Saya membelakangi ibu itu. Lalu setelah makan, saya datang. Bu, berapa Inang? Habis berapa ya? Lalu, Maaf, saya mau tanya. Ini Bapak Pastor Eko ya? Iya. Pastor, bisa kita foto? Boleh, ayo. Lalu setelah ibu itu dipoto, Pastor, itu anak saya, bisa boleh bicara sedikit, berdoa untuk anak saya? Boleh, Ina. Baik, saya deketin anaknya. Pastor, anaknya rupanya kenal. Pastor, kita berdoa yuk. Selesai berdoa, Ina, sudah berapa? Lalu ibu itu, udah Romo, sudah nggak perlu Romo, gratis. Romo kapan saja datang, anggap ini rumah Romo. Terima kasih Ina. Kalau saya bawa Romo semuanya dari Pratis itu boleh? Boleh Romo, asal jangan tiap hari ya Romo ya. Saya selalu mendapatkan berkat, saya selalu mendapatkan sukacita. Saya menikmati panggilan saya. Maka apa? Saya tidak mau terlekat dengan luka saya. Saya pernah cerita, mungkin ada beberapa ibu yang dengar tentang luka saya dengan bapak saya. Betul, saya luka banget dengan ayah. Saya sangat kecewa dengan ayah. Saya sempat merasa bahwa saya bukan anak yang dicintai. Tidak pernah ada satu kata pujian dari ayah untuk anaknya seganteng ini.
Ibu ketawanya nyakitin saya. Ini luka kedua, saudara. Enggak, it's okay, ini ibu. Ibu langsung, maaf. Oleh ketiga kali. Tetapi ada satu saat bagi saya harus mengampuni ayah saya. Saya harus mengampuni ayah saya. Dan apakah saya mengampuni ayah saya? Ayah saya datang minta maaf pada saya? Tidak mungkin, tidak mungkin, orang mungkin. Tidak mungkin ayah datang, maaf ya nak, alah. Tidak mungkin. Tidak. Saya yang harus datang. Sudah saya disakitin, sudah saya dikecewakan, saya dikamplengi, tidak pernah dipuji oleh ayah. Saya datang. Saya tidak mengatakan, ayah sudah saya maafkan. Tidak, ayah akan berkata, salah saya apa? Oh, malah buat masalah lagi. Saya datang pada ayah pada saat itu. Setelah saya mengolah lama ya, saya harus pergi ke Filipina 1 tahun belajar. Saya mengolah luka itu. Saya sampai menangis, Tuhan, buat saya berani, buat saya kuat. Karena biasa sudah niat memaafkan, lihat Bapak orasi donmeh, tidak jadi lagi. Dan akhirnya satu titik saya tidak mau sampai ayah meninggal, saya belum bisa memaafkan, tidak mau saya. Saya harus berani melepaskan kelekatan rasa sakit saya. Bagaimana saya berbicara tentang pembebasan kalau saya sendiri tidak bisa melepaskan? Saya datang kepada ayah, dan ayah, saya ingat karena sejak kecil tidak ada memori saya dipeluk oleh ayah, tidak ada. Saya tidak pernah ada memori ayah memangku saya, tidak ada. Seluruh di album adik-adik saya yang dipangku, dipeluk oleh ayah. Eko malah dipangku oleh tukang becak. Sampai saya datang kepada ayah dan berkata, ayah keras, ayah terima kasih. Justru karena ayah seperti itu, saya sekarang jadi roh. Ada satu kerinduan, ayah. Apa? Saya ingat sejak kecil saya belum pernah merasakan pelukan ayah. Boleh nggak saya memeluk? Oh, ya. Saya peluk ayah. Dan tidak saya lepaskan. Ayah menangis. Dan ayah berkata, itu pelukan yang paling indah. Thank you. Dan sekarang saya akrab dengan ayah. Ayah bicara, sharing dengan saya. 3 bulan yang lalu, ayah mengeluh, oh, aku wes tua. Terus saya berkata, jelas. Terus kenapa Pak? Aku saya budak yang sudah beli hearing aids, larang kok. Berapa? 14 juta. Itu yang sensitif. Ya sudah beli. Aku tuh mau, tadinya saya pikir cuma 7 juta. Loh kenapa untuk 7 juta lagi? Kenapa? Gigiku. Mau beresin gigi. Sudahlah, beresin dulu telinganya. Ayah punya beli hearing aids 14 juta. Seminggu kemudian saya datang. Gimana Pak? Sudah. Krungu saiki. Ya. Jelas banget. Ada uang jatuh, tahu. Tapi sekarang kurang kok. Apa? Gigiku. Nggak bisa makan. Ya sudah, nggak apa-apalah. Saya traktir. Kamu yang mau beliin kok? Ya. Tapi second ya. Second. Maksudnya apa? Ya kan ada yang bekas orang-orang mati kan nggak dipakai lagi kan? Beli yang itu aja. Oh, kamu membalas luka batinmu ya. Dua bulan kemudian saya mendapatkan rezeki, saya berkat dari Tuhan, dari beberapa umat. Saya kasih, nih untuk beli gigi palsu. Wih, kamu kok banyak duitnya, Sultan.
Jadi apa tandanya orang sudah berani melepaskan luka? Apa tandanya orang sudah berani melepaskan luka? Dia mencintai kembali. Dia bisa memberikan yang terbaik kepada orang yang melukai. Lepaskan luka. Yang kedua yang harus dilepaskan apa? Materi. Kelekatan kita pada kecantikan kita, pada kesehatan kita. Sekarang sudah usia 60, 50, 70. Ingat, jalan tidak perlu cepat. Oke, yang penting maju. Jangan aku udah tua kok, alah kesleo malahan. Terimalah. Kalau sudah tua semua terasa, aduh dengkul sakit, kepala senat-senut, bokong cekat-cekot, wes. Sudah berapa puluh tahun hidup bersama Anda. Terimalah. Anda makin tidak jelas bentuk wajahnya, ya sudah toh ya, menggelambir di mana-mana. Lipstik awal lurus, sekarang pengok-pengok perok. Oh pecah-pecah ya. It's okay. Namanya juga bibir vampir. Jadi saudaraku, saya harus berani melepaskan kelekatan. Makin lama, makin lama saya harus berani kehilangan. Betul. Karena Yesus mengajarkan apa? Kehilangan hidupnya. Saya harus belajar untuk kehilangan orang yang saya cintai. Kehilangan prestasi saya. Kehilangan dihormati. Anak-anak tidak pernah datang lagi. Rumah besar untuk anak-anak sekarang sudah plung mengwong loro. Bapak eneng dhuwur, mbok eneng ngisor. Itu kehidupan. Kita akan kehilangan dalam hidup. Bersiaplah. Maka doa itu semakin tua harus semakin membuka tangan. Tuhan, silakan ambil. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat untuk hidup saya dan harus dipegang, harus diterima. Itulah manusia mengalami pemurnian batin namanya. Jadi orang itu dipotong, dibersihkan supaya apa? Murni batinnya. Berapa menit lagi kamu belum bernasih tanda? Mau habis ya Allah. Lihatlah, kita belajar dari siapa? Sakius. Terakhir. Sakius orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Bapak, saya kasih salib dari praktis dari Roma. Apa arti Sakius? 1, 2, 3. Gak jadi salibnya. Ibu, apa artinya Sakius? 1, 2, 3. Apa artinya Sakius? Romo, Sakius. Langsung Romo. Sakius itu artinya apa? Suci. Kayak Eko, anak nomor 1. Dwi, anak nomor 2. Jadi Sakius itu artinya apa? Suci, kudus. Tapi namanya tidak sesuai dengan aktivitasnya. Saya tuliskan di sini. Anda pernah membaca kisahnya? Tahu ya? Tahu kan? Gak perlu dibaca, apalagi PD Gabriel tiap hari baca kitab suci. Kelihatan sekali bohongnya. Saya selalu ingat kalau peristiwa Sakius waktu saya mengajar mahasiswa untuk cerita di depan anak. Ya cerita di depan anak-anak kan serius. Anak-anak kan saya ngomong cerita di depan anak, kamu harus pakai mimik, kamu harus pakai bahasa tubuh, kamu harus membuat anak bisa membayangkan. Baik Romo, anak mahasiswa itu, anak-anak, Yesus jalan, makanan disediakan, spray beli yang baru. Ya toh, coba kalau Kardinal Ignatius Suharyo, apalagi Paus,
nantikan bulan apa datang ke Indonesia. Tiba-tiba datang ke PD Gabriel. Saya akan membuat renungan. PD Gabriel. Saya yakin semua ibu-ibu disasak semua. Cuma bapak-bapaknya doang. Ibu-ibunya, wah, rambutnya semua menantang Tuhan. Sakius merasa sukacita. Ini pengalaman batin. Ini pengalaman apa? Saya diterima, saya dicintai, saya tidak disalah-salahkan. Gitu. Jadi manusia itu inginnya apa? Dicintai, bukan ditunjukkan salahnya, bukan ditunjukkan kekurangannya. Dan pada saat mengalami pemurnian batin, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saudara berkah dalam. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal yang lucu. Pertama, 33 tahun Yesus hidup, 3 tahun berkarya. Setelah 33 tahun, apa yang terjadi pada Yesus? Hah? Yesus mati. PD Gabriel setelah 30 tahun bangkit. Bangkit. Walaupun tadi yang maju semuanya sepuh-sepuh. Tapi apa yang saya lihat dari sana, 33 tahun yang tadi ke depan sepuh-sepuh, saya kagum. Hebat. Betapa mereka setia memuji dan melayani Tuhan. Tepuk tangan untuk PD Gabriel. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka merasakan ada pertumbuhan iman di dalam PD Gabriel. Kelucuan kedua, 2030 tahun yang lalu kurang lebih, Yesus berfirman dulu baru ngasih makan. Yesus ya. Karena sekarang yang berfirman melalui mulut si Eko makan dulu gitu ya, baru mendengarkan firman. Jadi tadi saya mengatakan malam ini saya tidak mewartakan firman, saya akan membuat Anda tertidur. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, lihat ini, tumbuh berkembang dalam iman di komunitas. Jadi apa yang saya mau katakan, manusia itu harusnya makin lama makin dewasa imannya. Jangan hanya tua doang gitu. Jadi belum menjamin kalau makin tua makin dewasa imannya. Tidak menjamin. betul, dia punya Yesus. Jadi Bapak Ibu lihat yang terakhir, orientasi hidup Sakius berubah dari mengumpulkan harta karena bertemu dengan Allah, jadi membagikan, melepaskan. Maka saudara-saudaraku, hidup beriman harus kita tunjukkan kepada Tuhan dengan berani apa? Melepaskan, membagikan. Apa yang berasal dari Tuhan, biarlah kembali kepada Tuhan. Jadi di saat Anda menjadi orang yang berani melepaskan, berani kehilangan, berani kekurangan, berani memikirkan orang lain, hidup iman Anda adalah hidup yang tergantung pada Allah. Hidup iman Anda mencapai titik kedewasaan. Karena orang dewasa dalam iman bukan orang yang hanya memikirkan dirinya.
Orang dewasa dalam iman bukan hanya memikirkan kebahagiaannya, dia memikirkan sesamanya. Bapak Ibu, bagi orang Katolik bulan ini adalah bulan Maria. Maria kita hormati. Kenapa? Karena Maria berani kehilangan segala-galanya. Dia adalah hamba. Hidupnya tidak diatur oleh dirinya, hidupnya diatur oleh Allah. Mengapa Maria dihormati dalam gereja? Karena Maria tidak hanya dipilih Allah, Maria menyediakan dirinya dalam kerendahan hati. Saya siap Tuhan, saya siap. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataan. Bapak Ibu, orang yang berani berkata seperti itu tidak mungkin orang yang belum dewasa dalam iman. Tidak mungkin orang yang belum tumbuh dalam Tuhan. Maka mari bersama Maria bulan ini kita mohon rahmat supaya saya pun berani apa? Kehilangan, melepaskan. Karena Allah ingin kita lebih bersuka cita dengan Tuhan daripada dengan apa yang kita